Bayangkan jika uang 400 triliun yang selama ini dikuras mafia, dikembalikan ke rakyat. Inilah kisah menegangkan ketika Presiden Prabowo menurunkan Gibran dan Purbaya untuk membongkar jaringan gelap bank daerah, dan membuat ekonomi Indonesia melejit ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan keberkahan dalam setiap langkah. Di video kali ini, kita akan menyimak kisah fiksi politik inspiratif tentang langkah berani Prabowo, Gibran, dan Purbaya dalam menumpas mafia ekonomi 400 triliun yang mengguncang sistem bank daerah. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini agar kamu tidak ketinggalan lanjutan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Langit malam di atas istana tampak kelabu. Di ruang rapat tertutup yang hanya diterangi cahaya lampu meja, Presiden Prabowo duduk diam menatap layar besar di depannya. Angka di sana membuat udara terasa menegang, 400 triliun rupiah. Purbaya, sang ekonom muda yang dikenal jenius namun misterius, berdiri di sisi ruangan dengan wajah tegang. Pak, ini bukan sekadar kebocoran, ini perampokan sistematis yang berlangsung bertahun-tahun, ucapnya pelan tapi tajam. Prabowo tidak segera menjawab. Ia menggeser pandangannya ke arah Gibran, yang sejak tadi menatap grafik-grafik merah yang berloncatan di layar tablet digitalnya. Mereka sembunyikan uang rakyat lewat jaringan bank daerah, lanjut Purbaya. Dari proyek fiktif, deposito bayangan, sampai pinjaman hantu. Semua diatur rapi seolah legal. Suara kipas pendingin ruangan terdengar nyaring di antara kesunyian, seakan ikut menahan napas. Gibran akhirnya bicara, suaranya rendah namun berisi. Mereka pikir sistem lama bisa menutupi jejak, tapi kita punya cara baru. Saya bisa lacak semua pola transaksinya dalam hitungan jam, asal kita berani buka semuanya. Matanya menatap lurus ke arah Prabowo, seolah menantang. Di layar tablet, muncul jaringan garis merah seperti sarang laba-laba, menampilkan puluhan nama pejabat, direktur bank, dan pengusaha daerah. Prabowo mencondongkan tubuhnya ke depan, jemarinya mengetuk meja 3 kali, ritme khasnya saat berpikir dalam. 400 triliun itu uang yang seharusnya membangun sekolah, sawah, rumah sakit. Suaranya berat, mengandung amarah yang ditahan. Dan sekarang kita tahu siapa yang memakan uang rakyat. Tatapan matanya berubah tajam, tak lagi sekadar pemimpin, melainkan panglima dalam perang ekonomi. Purbaya menunduk hormat, sementara Gibran menutup tablet dan berkata, kalau kita mulai sekarang, gelombang besar akan datang. Mereka akan melawan. Prabowo berdiri perlahan, langkahnya mantap menuju jendela besar yang menghadap Monas yang berkilau redup di kejauhan. Ia tidak menoleh, tapi suaranya menggema di ruangan itu. Kalau mereka melawan dengan uang, maka kita akan melawan dengan kebenaran. Malam itu, tanpa konferensi pers, tanpa pemberitahuan publik, Prabowo menandatangani dokumen 1 lembar bertanda merah. Di atasnya tertulis, Operasi Garuda Putih, misi khusus pembersihan bank daerah. Dan dari ruang sunyi itu, babak baru sejarah dimulai, perang senyap untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Subuh masih gelap ketika Purbaya tiba di ruang kerja bawah tanah Kementerian Keuangan. Di depan layar raksasa, berderet data transaksi dari 12 bank daerah yang tampak normal di permukaan. Namun saat ia mulai menelusuri lebih dalam, angka-angka itu berubah menjadi labirin penuh tanda merah. Lihat ini, katanya pada asisten muda yang mendampingi, rekening-rekening tanpa identitas, dana miliaran yang keluar tanpa proyek nyata. Setiap klik membuka rahasia baru, rahasia yang selama ini disembunyikan oleh sistem lama yang busuk. Beberapa jam kemudian, Gibran datang dengan tim digitalnya. Ia membawa prototipe sistem pelacak berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkannya sendiri, sebuah alat yang mampu menembus data internal tanpa meninggalkan jejak. Kita akan pakai ini, Mas Purbaya, ucapnya pelan sambil menancapkan kabel ke server utama. Dalam hitungan detik, jaringan bank daerah mulai tergambar di layar seperti peta peredaran darah yang bocor. Garis-garis merah menghubungkan nama-nama pejabat daerah, pengusaha, bahkan oknum dari lembaga pusat. Ini gila, gumam salah satu analis muda di ruangan itu. Dana APBD diputar-putar seperti kasino, Pak. Purbaya mengangguk perlahan. Mereka bukan sekadar mencuri uang, mereka menciptakan sistem gelap yang berjalan paralel dengan ekonomi resmi negara.
Ia tahu, data ini lebih berbahaya dari bom. Sekali saja bocor ke publik sebelum waktunya, pasar bisa runtuh, dan kepercayaan rakyat akan hancur. Di sisi lain, Gibran menatap layar dengan wajah serius. Kalau kita biarkan, ekonomi ini tak akan pernah bersih. Tapi kalau kita buka terlalu cepat, mereka bisa membalik narasi dan menuduh kita sabotase. Purbaya terdiam, berpikir cepat. Ia tahu keputusan ini harus datang dari presiden sendiri. Lalu dengan langkah mantap ia mengirim laporan terenkripsi langsung ke istana. Dalam catatannya tertulis satu kalimat, konsorsium 400 telah ditemukan. Beberapa menit kemudian, pesan balasan datang dari Prabowo. Hanya dua kata, namun menggetarkan seluruh ruangan, lanjutkan operasi. Semua mata saling berpandangan, mereka sadar, perintah itu berarti satu hal, tidak ada jalan kembali. Malamnya, ketika kantor sudah sepi, Purbaya menatap layar terakhir yang masih menyala. Di sana, sebuah nama muncul di pojok kanan bawah, nama yang ia kenal dari masa lalu, seseorang yang dulu ia kagumi sebagai pahlawan ekonomi. Napasnya tercekat. Jadi, kau juga bagian dari ini, bisiknya. Di saat itu, ia tahu, apa yang akan mereka lawan bukan hanya mafia uang, tapi pengkhianatan dalam lingkaran terdekat bangsa sendiri. Malam itu, langit Jawa Tengah diselimuti kabut tebal ketika tim rahasia Gibran tiba di sebuah kota kecil yang tampak tenang di permukaan. Mereka menyamar sebagai konsultan keuangan daerah, berpakaian rapi, membawa laptop, dan berbicara seolah hanya meninjau program bantuan UMKM. Namun di balik layar, misi sesungguhnya sedang berjalan, mencari bukti konkret dari jaringan mafia yang disebut Konsorsium 400. Di antara berkas proyek, mereka menemukan sesuatu yang aneh, laporan pembangunan jembatan senilai 200 miliar, padahal jembatan itu tidak pernah ada. Purbaya memantau dari Jakarta melalui jalur komunikasi terenkripsi. Di layar monitor, setiap laporan lapangan masuk seperti potongan puzzle yang semakin lama semakin jelas. Modus lama, katanya lirih. Mereka ciptakan proyek fiktif, kucurkan dana lewat bank daerah, lalu dana itu berputar kembali ke rekening pribadi para pejabat. Semua tampak legal di atas kertas. Ia menatap layar dalam-dalam, matanya memantulkan angka-angka seolah sedang membaca dosa yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Di salah satu kantor bank daerah, Gibran berpura-pura memeriksa sistem komputer lama. Dengan cepat ia menancapkan chip kecil ke port jaringan, perangkat pelacak buatan tim digitalnya. Begitu terpasang, layar tablet di tangannya menyala, menampilkan aliran dana yang bergerak cepat seperti sungai api. Astaga, gumamnya, dana ini mengalir bukan hanya ke dalam negeri, tapi juga ke rekening luar negeri, atas nama perusahaan cangkang. Ia segera menekan tombol kirim. Data itu langsung masuk ke server rahasia di Jakarta. Beberapa menit kemudian, Prabowo menerima laporan singkat di ruang kerjanya. Di atas meja, hanya ada secangkir kopi hitam dan map berwarna merah bertuliskan Operasi Garuda Putih, tahap 2. Ia membuka halaman pertama, membaca dengan tatapan berat. Mereka mencetak uang sendiri di luar sistem BI, kata Purbaya lewat komunikasi aman. Prabowo menggenggam map itu kuat-kuat, lalu menjawab tegas, kalau begitu, bersihkan sampai ke akar. Tak peduli siapa yang di baliknya. Sementara operasi berjalan, kabar samar mulai beredar di kalangan pejabat daerah. Ada yang gelisah, ada yang mulai bersembunyi. Beberapa rekening mendadak kosong dalam semalam, dan sejumlah pengusaha kabur ke luar negeri. Gibran tahu, itu tanda bahwa mereka mulai sadar sedang diburu. Namun ia tidak gentar. Biarkan mereka lari, katanya tenang. Kita kejar jejak digitalnya, tak ada yang bisa hilang di dunia data. Fajar baru menyingsing di Jakarta, namun suasana di pasar keuangan sudah bergolak. Sebuah kabar bocor menyebar di antara para analis dan jurnalis ekonomi, ada kebocoran 400 triliun di bank-bank daerah. Dalam hitungan jam, berita itu meledak di media bawah tanah dan media sosial, lengkap dengan judul sensasional, dana gelap negara terbongkar, ekonomi RI di ujung krisis. Grafik mata uang rupiah anjlok di layar televisi, investor panik, dan antrean panjang muncul di ATM-ATM daerah. Di ruang kerjanya, Prabowo menatap laporan situasi nasional dengan rahang mengeras. Ia tahu ini bukan kebetulan. Bocoran itu datang terlalu cepat, terlalu terarah, tanda jelas bahwa konsorsium 400 mulai melawan balik.
Mereka ingin memukul pemerintah dengan senjata paling kuat, ketakutan publik. Di seberang meja, Purbaya menunjukkan data baru. Pak, sebagian media itu dikendalikan jaringan lama. Mereka ingin menciptakan efek domino sebelum kita mengumumkan hasil penyelidikan. Prabowo berdiri tegak, menatap jendela istana yang berkabut. Kalau begitu, kita tidak diam. Ia menoleh ke Gibran yang baru datang membawa laptop, wajahnya masih segar meski semalaman tak tidur. Kita ubah strategi. Jangan padamkan api dengan sensor, tapi padamkan dengan kebenaran. Gibran mengangguk cepat. Saya sudah siapkan sistem transparansi publik, Pak. Rakyat bisa lihat langsung proyek, anggaran, dan aliran dana APBD di layar ponsel mereka. Tidak ada lagi yang bisa sembunyi. Beberapa jam kemudian, situs ekonomi tanda hubung terbuka.go.id diluncurkan. Dalam sekejap, jutaan rakyat masuk dan menyaksikan sendiri data keuangan daerah mereka. Nama-nama proyek fiktif dan anggaran mencurigakan terpampang jelas. Media yang tadinya menggonggong kini bungkam, tak mampu menutupi fakta yang terbuka lebar. Dunia internasional terkejut, tak pernah sebelumnya sebuah pemerintahan membuka data sejujur itu. Namun kemenangan itu hanya sesaat. Di balik layar, para mafia keuangan menggelar rapat darurat di luar negeri. Kalau mereka buka sistem, maka kita runtuh, kata salah satu dari mereka dengan suara penuh amarah. Matikan sistem itu, hancurkan kredibilitasnya. Dalam hitungan jam, serangan siber besar-besaran melanda situs pemerintah. Data keuangan mulai terguncang, layar-layar publik berkedip, dan pesan gelap muncul di dashboard utama Gibran, kamu melangkah terlalu jauh. Gibran menatap pesan itu tanpa gentar. Ia tahu, ini bukan lagi soal angka, ini soal pertarungan antara masa depan jujur dan masa lalu busuk. Ia menatap layar kosong, lalu berkata pelan, kalau mereka mau perang digital, maka mereka akan melawan generasi yang lahir di dunia digital. Dan malam itu, perang ekonomi berubah menjadi perang dunia maya yang akan menentukan arah bangsa. Langit sore berubah kelam di atas Jakarta ketika serangan itu dimulai. Tanpa peringatan, 3 bank daerah besar tiba-tiba lumpuh total. Sistem transaksi membeku, ATM berhenti berfungsi, dan saldo nasabah menghilang dari layar ponsel mereka. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar seperti api, bank daerah bangkrut. Uang, rakyat hilang, suara teriakan dan kepanikan menggema di jalan-jalan kota. Di beberapa daerah, antrean panjang terjadi di depan bank, wajah-wajah cemas menatap kosong ke layar ATM yang gelap. Di istana, Prabowo menerima laporan darurat dari Badan Siber Nasional. Pak, serangan ini terkoordinasi. Targetnya bukan hanya bank, tapi kepercayaan publik, ujar Kepala Tim Siber. Prabowo berdiri, wajahnya tenang meski situasi genting. Mereka tidak menyerang uang, mereka menyerang kepercayaan. Kalau itu jatuh, ekonomi kita runtuh. Ia segera menghubungi Purbaya dan Gibran untuk rapat darurat malam itu juga. Sementara itu, Purbaya sedang menatap layar yang penuh dengan data berantakan. Ia tahu sistem konvensional sudah kalah, namun ia juga tahu, ia telah menyiapkan sesuatu jauh sebelumnya. Aktifkan backup nasional digital system, perintahnya cepat. Sistem itu adalah jaringan cadangan buatan Purbaya, yang mampu menggantikan seluruh fungsi transaksi bank daerah hanya dengan satu tombol. Dalam waktu 47 menit, sistem mulai aktif, memulihkan ribuan data dan rekening rakyat. Di sisi lain, Gibran bergerak cepat. Ia menyiarkan pesan langsung ke seluruh rakyat melalui kanal resmi pemerintah. Dengan suara tegas namun menenangkan, ia berkata, jangan panik, uang Anda aman. Ini bukan krisis ekonomi, ini serangan dari mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Suara itu menggema di ribuan layar ponsel, televisi, dan radio. Dalam waktu singkat, kepanikan rakyat mulai mereda. Bahkan tagar-tagar uang kami aman menjadi tren nasional, mengalahkan propaganda media gelap. Keesokan harinya, nilai rupiah kembali stabil. Pasar yang sempat bergetar kini tenang. Dunia internasional terkejut bagaimana pemerintah Indonesia memulihkan kepercayaan publik hanya dalam 24 jam. Namun di balik kemenangan itu, Purbaya menemukan hal yang lebih mengerikan, sebagian besar data serangan berasal dari dalam negeri, dari sistem internal bank yang dikendalikan pejabat tinggi. Ini bukan hacker luar, katanya pada Gibran. Ini tangan dalam sistem kita sendiri. Prabowo menatap mereka berdua dengan sorot mata yang dingin.
Kalau begitu, musuh kita bukan hanya mafia uang, tapi pengkhianat negara. Ia mengepalkan tangan, lalu menatap peta Indonesia di dinding. Kita akan bersihkan satu per satu. Mulai malam ini, tidak ada lagi ruang bagi mereka di republik ini. Dan sejak malam itu, Operasi Garuda Putih memasuki fase paling berbahaya, fase di mana kebenaran mulai menuntut tumbal. Di tengah malam yang sunyi, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang pejabat tua menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan anonim muncul di layar, operasi mereka sudah tahu semua. Bersiaplah. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan kosong yang diselimuti kabut, lalu berbisik lirih. Permainan sudah berubah. Yang kita hadapi sekarang bukan manusia biasa. Malam itu, Solo diselimuti hujan deras. Di tengah derasnya hujan, Gibran dan Purbaya melangkah diam ke dalam sebuah gudang tua di pinggiran kota. Gudang itu tampak biasa, namun di bawahnya tersembunyi ruang rapat bawah tanah dengan sistem pengamanan setara bunker militer. Disitulah, mereka berdua akan bertemu seseorang yang konon menyimpan rahasia besar, mantan Direktur IT Bank Daerah yang kabur 2 tahun lalu setelah menolak ikut permainan Mafia 400T. Begitu pintu baja tertutup, ruangan berubah senyap. Seorang pria tua dengan wajah penuh luka duduk di ujung meja. Tangannya gemetar, namun matanya tajam seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan beban. "Aku tahu siapa yang kalian cari," katanya perlahan. "Dan aku tahu, siapa yang membayar mereka." Gibran dan Purbaya saling berpandangan, ini bukan sekadar bocoran kecil, ini bisa jadi kunci membuka seluruh jaringan. Pria itu menyalakan layar holografik kecil, menampilkan jaringan transaksi raksasa yang berputar di udara seperti jaring laba-laba bercahaya merah. "Inilah Project Phoenix," katanya. "Sebuah operasi rahasia untuk mencuci dana gelap lebih dari 400 triliun rupiah lewat sistem bank daerah. Semua disamarkan lewat proyek infrastruktur fiktif, CSR palsu, dan pinjaman usaha yang tak pernah ada." Ia menatap Gibran tajam. Dan yang lebih parah, beberapa nama dalam sistem ini bukan hanya pengusaha, tapi juga pejabat tinggi di kementerian dan DPR. Purbaya menunduk, menatap data yang berlapis kode. Ia mengenali pola itu. "Ini bukan transaksi acak," gumamnya. "Mereka pakai algoritma bayangan, sistem yang sengaja disinkronkan dengan jam kerja bank, seolah transaksi sah." Ia menatap Gibran. "Butuh akses presiden untuk membuka ini." Gibran mengangguk pelan, menelan ludah. Ia tahu apa artinya, hanya Prabowo yang bisa memberi izin untuk membongkar sistem keuangan sebesar itu. Namun sebelum mereka sempat menyimpan data itu, alarm merah menyala. "Sistem mendeteksi penyusup. Mereka tahu kita di sini," teriak pria tua itu. Tembakan meletus di luar, suara langkah sepatu berlari mendekat. Gibran dan Purbaya segera menunduk, bersembunyi di balik dinding beton sementara peluru menghujani pintu besi. Dalam kepanikan itu, pria tua tadi menyerahkan chip kecil ke Purbaya. "Selamatkan data ini. Kalau ini sampai jatuh ke tangan mereka, negara ini habis." Dengan bantuan pasukan khusus yang dikirim diam-diam oleh Prabowo, mereka berhasil keluar lewat terowongan darurat yang berujung di Sungai Bengawan Solo. Di atas perahu kecil yang diterpa hujan, Gibran memegang chip itu erat-erat. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilat penuh tekad. "Mulai saat ini," katanya perlahan, "kita tidak hanya melawan mafia. Kita melawan sistem yang diciptakan untuk melindungi mereka." Di kejauhan, kilat menyambar langit Solo, menerangi wajah mereka berdua. Dan di balik suara gemuruh hujan, gema bisikan pria tua itu masih terdengar samar. "Phoenix akan terbakar hanya oleh api yang lebih besar." Pagi itu, suasana istana negara terasa tegang dan dingin. Langit Jakarta diselimuti awan kelabu, seolah tahu bahwa hari itu, sejarah Indonesia akan berubah. Di ruang rapat tertutup lantai 2, Prabowo, Gibran, dan Purbaya duduk melingkar di meja bundar, hanya ditemani 3 pengawal elit dan seorang pakar keamanan data. Di tengah meja, sebuah chip kecil berwarna hitam berkilau, chip yang diselamatkan dari Solo. "Semua sudah siap?" tanya Prabowo dengan suara berat. Purbaya mengangguk pelan, lalu menancapkan chip ke port aman militer. Dalam sekejap, layar besar di ruangan itu menyala, menampilkan ribuan data terenkripsi. Baris demi baris nama muncul, pejabat, pengusaha, kepala daerah, hingga direksi bank. Nilai transfer yang muncul di samping nama mereka membuat udara seolah membeku, miliaran,
triliunan, berpindah tangan tanpa jejak resmi. Ya Tuhan, desis Gibran lirih. Ini bukan sekadar korupsi. Ini pencurian negara secara sistematis. Salah satu nama membuat Purbaya terdiam. Di sana tertulis Operator Phoenix Central, LSR, kode yang ia kenal betul. Ia memejamkan mata. Itu, singkatan dari Lembaga Sistem Regional, lembaga di bawah koordinasi beberapa kementerian, katanya. Tapi Prabowo tahu lebih jauh. Ia mendengus pelan, lalu menatap layar dengan tatapan tajam. Tidak hanya itu, ujarnya. Lihat tanggal dan proyeknya, beberapa di antaranya disetujui saat masa krisis pandemi. Artinya, mereka mencuri saat rakyat sedang kelaparan. Tiba-tiba layar berguncang, dan sistem menampilkan pesan merah, Unauthorized Access Detected. Purbaya segera menekan tombol manual, memutus sambungan sebelum chip itu meledak secara digital. Mereka mencoba menghapus jejak dari jarak jauh. Katanya cepat, tapi berkat kecerdikan Purbaya, sebagian besar data sudah berhasil diunduh dan diamankan. Dari sana, mereka menemukan satu hal yang mengubah segalanya, lokasi pusat operasi Phoenix, sebuah kompleks keuangan rahasia di wilayah timur, dikelola oleh jaringan bank daerah yang telah disamarkan sebagai pusat pelatihan keuangan nasional. Prabowo berdiri. Kita tidak bisa menunggu, katanya tegas. Jika data ini bocor, mereka akan memutar balik narasi dan menuduh pemerintah. Ia menatap Gibran dan Purbaya. Kalian dua orang yang paling mereka incar sekarang. Tapi kalian juga satu-satunya yang tahu cara memutus sistem mereka dari akar. Ia berjalan ke arah jendela, menatap bendera merah putih yang berkibar di halaman istana. Mulai hari ini, operasi Garuda Putih akan beralih ke tahap akhir, operasi pembersihan. Gibran menggenggam tangannya kuat. Kalau ini jalan yang harus kita tempuh, kami siap, Pak. Purbaya menatap layar yang kini gelap, hanya tersisa pantulan wajah mereka bertiga. Tapi ingat, katanya perlahan, setiap langkah setelah ini akan melawan bukan hanya mafia uang, tapi mereka yang memakai jas pemerintahan untuk menutupi dosa ekonomi. Prabowo menoleh dengan tatapan tegas. Biarkan mereka sembunyi di balik jabatan. Kita punya satu hal yang mereka tidak punya, keberanian untuk membersihkan bangsa ini. Dan di ruang rapat yang hening itu, lahirlah keputusan paling berani dalam sejarah pemerintahan baru Indonesia, keputusan untuk menyerang balik kekuatan 400 triliun yang bersembunyi di jantung ekonomi bangsa. Malam menyelimuti langit timur Indonesia, tapi di antara kegelapan itu, sebuah cahaya biru redup berkelip dari kompleks terpencil di balik pegunungan. Dari udara, tempat itu terlihat seperti fasilitas pelatihan biasa milik pemerintah daerah, tapi di bawah tanahnya, tersembunyi sistem komputer raksasa, berdenyut seperti jantung mekanik. Disitulah pusat kendali proyek Phoenix beroperasi, tempat uang 400 triliun diputar, dicuci, dan dialirkan ke luar negeri dengan algoritma keuangan yang mustahil dilacak manusia biasa. Tim gabungan rahasia Garuda Putih, di bawah komando langsung Purbaya, telah mendarat tanpa suara di hutan sekitarnya. Mereka hanya membawa perlengkapan ringan dan server portabel. Gibran ikut dalam misi itu, menolak untuk tinggal di Jakarta. Kalau ini untuk membersihkan negara, aku harus lihat sendiri siapa yang bermain di belakang layar, katanya sebelum keberangkatan. Di tengah gelapnya malam, mereka bergerak perlahan, menyusuri sungai kecil dan lereng batu. Setiap langkah terasa seperti menembus rahasia yang telah dijaga puluhan tahun. Begitu sampai di area perimeter, drone kecil milik Purbaya mulai bekerja. Di layar tablet, muncul peta bawah tanah markas Phoenix, ada 3 lapis keamanan digital dan 2 tingkat bunker baja. Mereka pakai sistem hibrid, gabungan AI dengan server biologis, bisik Purbaya. Teknologi ini hanya bisa dibangun dengan dana tak terbatas. Gibran menatapnya dalam diam. Berarti benar, 400 triliun bukan cuma uang, tapi alat untuk membuat kekuasaan baru. Saat tengah malam tiba, sinyal komunikasi tiba-tiba terganggu. Alarm keamanan markas berbunyi, menandakan mereka telah terdeteksi. Ledakan kecil terdengar di sisi timur kompleks, menandai awal dari pertempuran senyap. Pasukan Garuda Putih bertarung melawan penjaga bersenjata otomatis yang dikendalikan dari ruang server. Sementara peluru beterbangan, Purbaya dan Gibran berlari menuju ruang utama. Di sana mereka menemukan server utama berlapis kaca transparan, di mana ribuan kode berkedip seperti nadi. Purbaya menancapkan alat pemutus sinyalnya,
dan layar utama menampilkan logo Phoenix yang terbakar. Sekarang, katanya cepat, ia mengetik serangkaian kode rahasia yang telah disiapkan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba seluruh sistem mulai runtuh, data terhapus, dan jaringan keuangan hitam mulai padam satu per satu. Di tengah suara alarm dan api yang mulai menjalar, Gibran menatap layar yang menunjukkan akun-akun asing mulai membeku. Kita berhasil, uang haram itu tidak akan pernah keluar lagi. Namun di saat yang sama, dari layar cadangan muncul pesan terakhir dari sistem Phoenix. Kalian pikir kalian menang. Phoenix tidak pernah mati, kami hanya berganti wajah. Purbaya menatap pesan itu dengan wajah tegang. Artinya, masih ada satu pusat utama yang belum kita sentuh. Gibran mengangguk, dan pusat itu bukan di sini. Ia menatap ke arah langit gelap, di mana pesawat tak berlampu terbang perlahan meninggalkan area. Mereka sudah tahu kita datang. Fajar baru saja menyingsing ketika Gibran dan Purbaya kembali ke Jakarta. Kota itu terlihat tenang dari udara, namun di bawah ketenangan itu, jaringan keuangan rahasia mulai retak. Setelah markas Phoenix di timur hancur, sistem transfer gelap mereka kacau total. Namun, informasi dari satelit intelijen menunjukkan adanya gelombang transaksi aneh di bandara dan pelabuhan, tanda bahwa para elit pelaku 400T sedang bersiap kabur, membawa sisa dana mereka dalam bentuk aset digital dan logam mulia. Begitu mendarat di Halim, Gibran langsung disambut pasukan khusus Garuda Putih. Target utama menuju Jakarta Selatan, lapor seorang komandan. Mereka gunakan jet pribadi tanpa rencana penerbangan resmi. Kita punya waktu kurang dari 2 jam sebelum mereka lepas landas. Gibran menatap ke arah langit yang mulai memerah. Kalau mereka lolos, seluruh bukti akan ikut hilang. Ia menoleh ke Purbaya. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi, berapapun risikonya. Di ruang kendali darurat, Purbaya bekerja cepat. Ia menyalakan sistem pelacakan satelit yang dihubungkan langsung dengan data chip Phoenix. Dari sana, terungkap bahwa pesawat itu membawa server cadangan Phoenix, sisa sistem yang masih aktif dan berisi seluruh rekaman transaksi haram selama 5 tahun terakhir. Kalau server itu sampai keluar wilayah udara Indonesia, katanya, seluruh bukti 400T akan lenyap, dan mereka bisa membangun kembali jaringan dari luar negeri. Dengan koordinasi langsung dari istana, Prabowo memerintahkan langkah ekstrim, blokade udara darurat. Seluruh pesawat pribadi di radius 300 km dilarang lepas landas. Sirene berbunyi di seluruh bandara utama, membuat para elit panik. Di Bandara Halim, 2 jet pribadi yang sudah siap terbang dipaksa berhenti di landasan. Dari salah satu jet itulah muncul wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik layar, pejabat senior, pengusaha top, bahkan mantan menteri yang selama ini dianggap bersih. Gibran berjalan mendekat, menatap mereka tanpa kata. Salah satu dari mereka, pria berjas abu-abu, menatap balik dengan senyum tipis. Kalian pikir bisa hentikan arus uang? Katanya sinis. Uang bukan benda, Gibran. Uang itu kuasa. Dan kuasa, selalu menemukan jalan. Namun sebelum ia sempat melangkah, Purbaya menunjukkan tablet di tangannya. Kau benar, katanya dingin. Tapi kuasa kalian berakhir hari ini. Ia menekan satu tombol, dan di layar besar milik Kominfo, data keuangan Phoenix ditayangkan secara publik. Ratusan juta rakyat menyaksikan langsung daftar nama koruptor 400T terpampang di layar nasional. Ledakan emosi terjadi di seluruh negeri, kemarahan, kaget, sekaligus rasa lega. Media internasional menyebut momen itu sebagai Hari Transparansi Indonesia. Di ruang kendali, Gibran menatap Purbaya dengan mata lelah tapi berkilat. Kita berhasil membuka kebenaran, katanya pelan. Namun Prabowo, yang mengikuti dari ruang situasi di istana, hanya menatap layar dengan ekspresi berat. Belum selesai, gumamnya. Selama sistem yang melahirkan mereka masih ada, Phoenix bisa bangkit lagi. Dan di kejauhan, di langit Jakarta yang kini dipenuhi pesawat patroli, bayangan besar mulai terbentuk di balik awan, tanda bahwa babak terakhir pertempuran ini baru saja dimulai. Malam itu, seluruh Indonesia terdiam. Setelah siaran nasional yang menayangkan daftar nama pelaku mafia 400 triliun, gelombang kemarahan rakyat meledak di setiap kota. Kantor pemerintahan dijaga ketat, dan puluhan pejabat mendadak menghilang tanpa jejak. Namun di tengah kekacauan itu, dari ruang komando Istana Negara, Prabowo berdiri tegak di depan peta digital Indonesia yang dipenuhi titik-titik merah.
Dengan suara berat dan penuh wibawa, ia berkata, "Kita tidak akan biarkan mereka melarikan diri. Malam ini, Republik ini akan dibersihkan." Perintah itu dikenal dengan nama Operasi Pembersihan Nasional. Dalam waktu 3 jam, pasukan gabungan TNI, BIN, dan KPK bergerak serentak di 24 provinsi. Rumah-rumah mewah diserbu, dokumen keuangan disita, dan server bank bayangan dinonaktifkan. Dunia internasional terkejut, belum pernah ada tindakan sebesar ini dalam sejarah politik Indonesia modern. Rakyat yang selama ini putus asa mulai merasakan harapan baru, bahwa pemerintahan benar-benar sedang melawan bukan demi pencitraan, tapi demi keadilan. Sementara itu, Purbaya bekerja tanpa henti di ruang pusat data nasional. Tangannya terus mengetik di atas keyboard, membuka jaringan demi jaringan untuk memastikan tidak ada satu pun celah bagi Phoenix untuk hidup kembali. Di sampingnya, Gibran memantau siaran publik, memastikan setiap langkah operasi disampaikan dengan transparan kepada rakyat. "Kita harus jujur, meski kebenaran ini pahit," katanya tegas. Rakyat sudah terlalu lama dibohongi oleh wajah-wajah yang pura-pura bersih. Namun di tengah keberhasilan itu, muncul laporan mengejutkan. Satu kelompok elit berhasil lolos dari pengejaran dan membawa sebagian kecil cadangan dana Phoenix, sekitar 20 triliun rupiah, menuju wilayah Laut Selatan. "Mereka bukan koruptor biasa," kata Purbaya dengan wajah tegang. "Mereka dalang intelektual yang bisa membangun sistem baru hanya dari sisa data." Prabowo menatap layar peta, melihat satu titik berkedip di tengah laut. "Kalau begitu, kita kejar sampai ke ujung negeri ini. Tak ada tempat aman bagi pengkhianat bangsa." Operasi laut segera digelar. Kapal patroli militer mengepung wilayah selatan, dan dalam waktu singkat, kapal pesiar mewah yang membawa para pelarian itu ditemukan. Namun, sebelum ditangkap, kapal tersebut meledak secara misterius, diduga dibakar dari dalam untuk menghapus jejak. Sisa api menyala di permukaan laut, seperti simbol keputusasaan terakhir para koruptor. "Mereka memilih tenggelam bersama uang haramnya," gumam Gibran lirih. "Tapi bangsa ini akhirnya bisa bernapas." Di hari berikutnya, suasana Jakarta berubah total. Ribuan rakyat turun ke jalan bukan untuk marah, tapi untuk berterima kasih. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, disertai satu kalimat yang viral di seluruh negeri. Negeri ini akhirnya memilih bersih. Namun di ruang kerja istana, Prabowo hanya terdiam menatap jendela. "Kemenangan bukan saat koruptor ditangkap," katanya pelan kepada Gibran dan Purbaya. "Tapi saat generasi setelah kita tak lagi ingin menjadi seperti mereka." 2 bulan telah berlalu sejak operasi pembersihan nasional mengguncang negeri. Jakarta kini terasa berbeda, tidak lagi riuh oleh intrik dan skandal, tapi oleh geliat ekonomi baru yang mulai tumbuh dari akar rakyat. Di jalan-jalan, papan bertuliskan, "Bank Rakyat Digital," mulai bermunculan, menggantikan lembaga keuangan lama yang dulu dikuasai oleh jaringan Phoenix. Semua transaksi kini transparan, terhubung langsung dengan sistem nasional yang diawasi oleh Badan Integritas Ekonomi, lembaga baru yang dipimpin langsung oleh Purbaya. Di ruang kerjanya yang sederhana, Purbaya menatap layar besar, berisi grafik ekonomi nasional. Garis biru naik stabil, tanda kepercayaan publik pulih. "Dulu uang rakyat hanya berputar di tangan segelintir orang," katanya kepada Gibran yang duduk di seberang. "Sekarang, sistem kita memastikan setiap rupiah kembali ke masyarakat. Tak ada lagi ruang bagi bayangan." Gibran mengangguk, wajahnya serius namun lega. "Aku baru sadar, kita bukan hanya membersihkan korupsi. Kita sedang menulis ulang masa depan ekonomi bangsa." Dalam beberapa bulan, perubahan itu terasa nyata. Petani di desa-desa kini bisa menjual hasil panennya langsung ke pasar nasional lewat aplikasi digital tanpa tengkulak. Pelaku UMKM mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari Bank Rakyat Digital, dan anak-anak muda di kota kecil mulai berani membangun startup lokal. Dunia internasional memuji Indonesia sebagai model ekonomi bersih Asia. Investor asing datang bukan karena janji, tapi karena kepercayaan baru terhadap sistem keuangan yang jujur dan kuat. Sementara itu, Prabowo menghadiri sidang kabinet pertama pasca reformasi ekonomi besar-besaran. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, suaranya bergetar tapi tegas. "Kita telah membuktikan bahwa bangsa ini tidak bisa dibeli. Kita telah hancurkan sistem yang merampok masa depan anak-anak kita. Dan sekarang, kita akan membangun peradaban ekonomi yang berdiri di atas kejujuran dan keberanian."
Sorak-sorai rakyat terdengar hingga ke jalan-jalan. Namun di balik euforia itu, Purbaya tetap waspada. Ia tahu, sistem baru bukan berarti kebal dari godaan lama. Karena itu, ia merancang satu langkah terakhir, menyederhanakan nilai rupiah dan menutup celah korupsi digital. Kalau koruptor pernah mencuri dengan 1000 cara, katanya, maka kita akan menghapus 1000 cara itu, mulai dari satu angka. Gibran menatapnya penasaran. Kau maksud, redenominasi? Purbaya tersenyum samar. Ya, dari 1000 menjadi 1. Bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kita meninggalkan masa lalu yang kotor. Dan di saat itu, Prabowo masuk ke ruangan, mendengar rencana itu untuk pertama kalinya. Ia menatap mereka berdua lama, lalu berkata dengan nada dalam, kalau itu bisa membuat rakyat hidup lebih jujur dan koruptor tak bisa bersembunyi lagi, maka aku setuju. Mulai persiapkan semuanya. Langit Jakarta sore itu cerah, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rakyat Indonesia benar-benar percaya bahwa masa depan yang bersih bukan sekadar mimpi. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari memantul lembut di gedung-gedung tinggi, seolah ikut menyambut hari baru bagi negeri yang baru saja melewati masa paling kelam dalam sejarah ekonominya. Prabowo berdiri di balkon Istana Merdeka, mengenakan seragam kebesarannya, menatap langit biru yang kini bersih tanpa asap intrik dan kerakusan. Di tangannya, laporan ekonomi terbaru bergetar ringan diterpa angin, angka yang begitu dinanti akhirnya muncul di layar, 7,8% pertumbuhan ekonomi. Angka yang tak hanya menandakan kemajuan, tapi kebangkitan. Dari dalam ruangan, Purbaya melangkah pelan membawa map tebal bertuliskan, Final Report, dana 400 triliun. Wajahnya tenang, namun matanya berkilat lega. Ia menyerahkan laporan itu kepada Presiden. Semua selesai, Pak, katanya dengan nada penuh makna. Dana 400 triliun telah sepenuhnya kembali ke kas negara. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang bocor. Setiap rupiah kini punya jejak yang jelas. Prabowo menerima laporan itu, menatap tulisan di halaman depan dengan senyum kecil. Akhirnya, keadilan bisa berbicara lewat angka. Tak lama kemudian, Gibran datang dengan membawa tablet berisi data sistem baru, sistem keuangan rakyat digital yang kini dikelola oleh jutaan masyarakat sendiri tanpa perantara koruptor atau oligarki. Rakyat sudah punya sistem sendiri untuk menjaga uangnya, katanya sambil menatap ayahnya dengan bangga. Kita ini hanya pelindung sementara. Setelah ini, semuanya akan berjalan dengan kesadaran rakyat sendiri. Prabowo menatap kedua sosok muda di hadapannya, satu teknokrat jenius, satu pemimpin generasi penerus. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Negara ini tak akan kuat karena kekuasaan, tapi karena kejujuran. Selama rakyat berani jujur, Indonesia akan terus berdiri kokoh. Dari kejauhan, lonceng jam istana berdentang 3 kali, menggema lembut di udara pagi. Para pegawai, prajurit, dan warga yang melintas berhenti sejenak, menatap bendera merah putih yang berkibar megah. Tak ada lagi bayang-bayang hitam korupsi, tak ada lagi suara-suara sumbang tentang ketidakadilan. Yang tersisa hanyalah semangat baru, semangat bahwa ekonomi bangsa kini benar-benar milik rakyatnya sendiri. Dan di bawah cahaya mentari yang mulai menanjak, Prabowo menatap horizon dengan mata teduh. Fajar ini bukan milikku, katanya lirih. Ini milik mereka, para petani, nelayan, guru, buruh, dan semua yang dulu tak pernah dilihat oleh angka. Purbaya menunduk hormat, sementara Gibran menatap matahari yang naik perlahan. Di pagi itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ekonomi Indonesia benar-benar milik rakyat. Era baru telah dimulai, fajar ekonomi baru Indonesia. Itulah akhir dari kisah fiksi, ekonomi melejit. Prabowo turunkan Gibran dan Purbaya bongkar mafia 400 triliun bank daerah. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas pemimpin, tapi juga keberanian rakyat menjaga kejujuran. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe agar channel ini terus berkembang menghadirkan kisah politik inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Salam jujur, salam Indonesia maju.